Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama saya Fauzi. Apa kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Oke lah ya, kali ini kita akan melanjutkan spoiler film Donghua terbaru yang berjudul Fearless Battle Spirit. Namun sebelum mulai, kita ulas spoiler episode 31 dan 32 sebelumnya terlebih dahulu. Yang mana di spoiler sebelumnya, kita telah diperlihatkan bahwa ujian murid luar telah dimulai. Yang mana di ujian babak pertama, Keenan memenangkan poin 100 dan berhasil memenangkan pertaruhan. Namun sangat disayangkan, di babak kedua Keenan dicurangi. Akan tetapi walaupun dicurangi, Keenan tetap berhasil masuk ke babak final, lalu bertemu dengan Nangong Chen di final. Namun Nangong Chen mengkonsumsi pil peningkat kekuatan. Akan tetapi walaupun begitu, Keenan tetap saja dengan mudah mengalahkan Nangong Chen, yang alhasil membuat Penatua Dai meragukan bahwa Keenan pasti telah berbuat curang. Tidak main-main, Penatua Dai langsung memanggil para kultivator dari aula hukuman. Baiklah, bagaimana cerita selanjutnya? Daripada kalian penasaran, kita akan segera masuk ke isi ceritanya. Namun sebelum itu, intro dulu ya kak.你将我传来，此为何？大长老把他们传过来了。 Pria terkemuka yang memimpin para master dari aula hukum dia bernama Chen Biao. Dia memegang jabatan sebagai wakil ketua aula hukum. Wakil Chen Biao bertanya apa yang terjadi di sini. Penatua Dai langsung menjelaskan seraya menunjuk ke arah Keenan. Dia mengatakan bahwa Keenan memiliki kultivasi yang rendah, tetapi bisa mengalahkan Nangong Chen yang berada di ranah Xiantian tingkat 2. Saya yakin anak ini curang dan telah menelan sebuah pil. Saya meminta wakil ketua Chen Biao untuk menegakkan keadilan, hilangkan identitas orang ini dan usir orang ini dari sekte. Mendengar penjelasan sepihak dari Penatua Dai, wakil Chen Biao langsung saja percaya kepada semua perkataan Penatua Dai dan bahkan langsung menunjuk Keenan sebagai tersangka karena telah melanggar aturan dan menjatuhkan hukuman kepada Keenan yaitu dengan diusir dari sekte. Di sini semua orang tidak menyangka bahwa begitu datang, wakil Chen Biao akan langsung menjatuhkan hukuman bahwa Keenan adalah tersangka utama, bahkan tanpa penyelidikan lebih lanjut. Orang yang paling bodoh sekalipun mengerti bahwa ini sangat tidak adil untuk Keenan. Akan tetapi mereka semua tidak ada yang berani untuk menentang perkataan dari sang wakil aula hukum Chen Biao. Di sini senior yang angkat bicara untuk membela Keenan. Akan tetapi wakil Chen Biao mengabaikan senior yang. Dia hanya mengatakan bahwa ini bukan urusanmu. Senior yang menjadi kesal, namun senior yang tidak bicara lagi dan hanya memperingatkan kepada wakil Chen Biao, karena kamu bersikeras, maka aku hanya bisa mengatakan semoga kamu tidak menyesal nanti. Mendengar perkataan penuh tanda tanya dari senior yang, membuat wakil Chen Biao mengerutkan kening. Akan tetapi menurutnya, itu hanyalah murid luar yang kecil. Sangat konyol jika ada sesuatu yang akan membuatku menyesal hanya karena orang kecil itu. Di sini Xiaoleng sangat setia kawan kepada Keenan. Dia mengatakan bahwa jika saudara Keenan diusir dari sekte, maka aku dan Nona Chuyun juga akan keluar dari sekte bersama Keenan. Mendengar itu, Penatua Dai langsung mengatakan bahwa mereka berdua adalah kaki tangan orang itu. Mulai sekarang kalian berdua dikeluarkan dari... Namun sebelum Penatua Dai menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba Keenan langsung menyela. Keenan mengatakan bahwa apakah ini yang disebut aula hukum sekte Xuanling tanpa menyelidikinya terlebih dahulu, tetapi secara sewenang-wenang menghukum orang yang tidak bersalah. Tatapan Keenan tertuju dengan tajam kepada kelompok master aula hukum yang dipimpin oleh wakil Chen Biao. Keenan berteriak bahwa aula hukum benar-benar bobrok. Apakah ini cara kalian menyelesaikan sebuah masalah? Ini benar-benar sangat mengecewakan. 我有话说。这就是你们做事的方法。长老，此子吕布，一个外
Mendengar perkataan Kinan, tentu saja wakil Chen Biao sangat terprovokasi. Dia mengatakan bahwa murid luar kecil berani menanyaiku. Kalian semua tangkap anak itu dan penggal kepalanya di tempat. Wakil Chen Biao benar-benar marah. Namun di saat itu tiba-tiba Kinan mengeluarkan token penatua tertinggi. Seraya berkata, "Buka mata anjing kalian semua. Lihat token ini dan kalian tidak memiliki hak sedikit pun untuk membunuhku." Namun di sini, wakil Chen Biao yang sudah diliputi oleh kemarahan pun bahkan tidak memeriksa token milik Kinan sedikit pun. Dan malah dia langsung menghancurkan token itu secara langsung. Melihat token itu dihancurkan, Kinan sontak saja terkejut. Dan bahkan senior Gong Yang mengetahui tentang token milik Kinan pun juga langsung terkejut. Tidak menyangka bahwa wakil Chen Biao ini bahkan berani menghancurkan token itu. Saat ini kemarahan wakil Chen Biao tidak terbendung lagi dan langsung menjatuhkan hukuman mati kepada Kinan. Dia memerintahkan semua bawahannya untuk menangkap Kinan dan penggal kepalanya di tempat. Di sana terlihat Molly dan Penatua Dai sangat menantikan agar para master aula hukum itu untuk segera membunuh Kinan. Saat ini wakil Chen Biao pun mengambil tindakan sendiri dan menerjang ke arah Kinan untuk membunuhnya di tempat. Melihat serangan wakil Chen Biao yang sangat dahsyat, Kinan sadar betul bahwa dengan kekuatannya saat ini, dirinya tidak akan bisa melawan. Alhasil Kinan pun berkata, "Apakah aku akan mati di sini?" Akan tetapi di saat itu, tiba-tiba "Berhenti untukku!" Tiba-tiba sebuah teriakan keras bergema di antara langit dan bumi. Lalu terlihat sosok muncul di sana. Sosok itu memiliki aura yang begitu mendominasi. Semua orang langsung menyadari bahwa itu setidaknya adalah ahli Martial King. Chen Biao sangat marah ketika ada seseorang yang mengganggu dirinya. Dia berkata, "Siapa itu yang berani mengganggu tugas aula hukum?" Akan tetapi ketika Chen Biao melihat orang itu, ekspresi Chen Biao tiba-tiba berubah drastis karena dia menyadari bahwa orang itu adalah pemimpin aula. Namun sebelum keterkejutan wakil Chen Biao mereda, tiba-tiba dia dikejutkan lagi dengan kemunculan pemimpin aula lainnya. Yang mana terlihat pemimpin aula itu adalah seorang wanita. Tetapi reputasi wanita itu cukup tinggi, yang bahkan semua orang langsung mengetahui identitasnya. Akan tetapi yang membuat semua orang terkejut adalah kenapa dua pemimpin aula bisa muncul di sini secara bersamaan. Tidak dapat dipungkiri saat ini Penatua Dai sendiri pun nampak terkejut. Akan tetapi sebelum keterkejutan semua orang dapat mereda, tiba-tiba mereka dikejutkan lagi dengan kemunculan dua pemimpin aula yang lainnya. Bahkan saat ini wakil Chen Biao yang sebelumnya sangat mendominasi pun terlihat dibuat kena mental. 4 pemimpin aula muncul secara bersamaan. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Wakil Chen Biao memberi hormat kepada salah satu pemimpin aula seraya bertanya dengan gemetar. Hal apa sebenarnya yang membuat 4 pemimpin aula datang ke sini? Pemimpin aula itu malah balik bertanya, "Chen Biao, apa sebenarnya yang terjadi di sini?" Namun Chen Biao tergagap gemetar menjawabnya, membuat pemimpin aula itu marah sebelum akhirnya Penatua Dai pun angkat bicara dan menjelaskan semua masalah yang terjadi di sini. Mendengar penjelasan dari Penatua Dai, keempat pemimpin aula itu pun langsung menyadari akar masalahnya. Tatapan mereka berempat langsung tertuju ke kelompok murid dan bertanya, "Siapa di antara kalian semua yang bernama Kinan?" Kinan langsung saja memberi hormat kepada 4 pemimpin aula itu dan mengenalkan bahwa aku adalah Kinan. Keempat pemimpin aula itu pun langsung menegaskan bahwa kami berempat datang ke sini hari ini untuk membela keadilan untukmu. Tolong junior Kinan untuk katakan kejadian yang terjadi sebenarnya kepada kami.
Mendengar bahwa keempat pemimpin aula itu datang untuk membela keadilan untuk Kinan pun membuat wakil Chen Biao, Penatua Dai, juga yang lainnya sangat terkejut. Namun Kinan segera menjelaskan semua yang terjadi dari awal hingga akhir dengan sejelas-jelasnya. Mendengar semua penjelasan Kinan membuat Penatua Dai, wakil Chen Biao, bahkan Nangong Chen yang tergeletak tak berdaya pun terkejut-kejut. Ekspresi mereka semua berubah jelek, hatinya gemetar dan berkeringat dingin. 就强行干预，把比试变成反问一句，却要将我会一路晋级，还会跟他们二人，真是胆大。 Keempat penatua yang mendengar penjelasan dari Kinan pun menjadi sangat marah. Salah satu pemimpin aula langsung menjatuhkan hukuman kepada Chen Biao dan yang lainnya dengan dipenjara, yaitu dipenjara di tempat terlarang selama 5 tahun. Mendengar hukuman itu, wakil Chen Biao dan Penatua Dai sedikit menghela napas dalam. Setidaknya dengan itu mereka tidak dihukum dengan hukuman yang terlalu berat. Akan tetapi di saat itu, Kinan menolak hukuman rendah tersebut karena mereka telah melakukan kejahatan besar. Kinan menjelaskan bahwa Penatua Dai dan yang lainnya sebelumnya ingin membunuhku dan bahkan telah menghancurkan token Penatua tertinggi. 得出世，二人狼狈为奸，唯恐宗门不乱，借此令的命。 Sontak saja mendengar itu, keempat pemimpin aula itu sangatlah terkejut. Tidak menyangka bahwa Chen Biao dan yang lainnya bahkan berani menghancurkan token Penatua tertinggi. Namun di saat itu kita dibawa flashback ke beberapa waktu yang lalu, yang mana terlihat Pak Tua Botak sangat terkejut ketika menyadari bahwa token Penatua tertinggi yang diberikan olehnya kepada Kinan telah rusak. Pak Tua Botak langsung menyadari bahwa terjadi kecelakaan kepada Kinan. Alhasil Pak Tua Botak pun langsung memanggil keempat pemimpin aula untuk sesegera mungkin menyelamatkan Kinan. 子龙是让人省心呀，姐，剥夺你们二人。不擒难，若有情况。 目中无人，敢挑衅单老的威。子龙赤牙令。 Kita kembali ke waktu sebelumnya. Terlihat keempat pemimpin itu mengambil serpihan-serpihan dari token yang hancur itu. Pemimpin aula itu langsung menyadari bahwa tidak heran Pak Tua Botak mengirim mereka berempat secara langsung ke sini. Ternyata bahkan token Penatua tertinggi telah dihancurkan. Kemarahan keempat pemimpin aula itu akhirnya tidak bisa dibendung lagi dan langsung memukuli Chen Biao dan Penatua Dai. 那个去你大爷的！难怪单老让我们四人这么做事的。 Wakil Chen Biao memohon kepada keempat pemimpin aula untuk mengampuni nyawa mereka berdua. Akhirnya pemimpin aula itu langsung menjatuhkan hukuman kepada Chen Biao dan Penatua Dai, yang mana mereka berdua mulai saat ini langsung dicopot dari posisi mereka berdua. Ditambah mereka berdua akan dipenjara selama 100 tahun. 即日起剥夺。 其中还有那几位执法长老。 Kinan kemudian menjelaskan lagi kepada pemimpin aula itu bahwa dalam hal ini Molly dan Nangong Chen juga ikut terlibat. Sehingga pemimpin aula itu pun langsung menjatuhkan hukuman kepada Molly dan Nangong Chen, yang mana Molly dan Nangong Chen akan dicopot dari posisinya dan juga akan dipenjara selama 10 tahun. Sementara ketiga bawahan wakil Chen Biao yang juga ikut terlibat akan dipenjara selama 30 tahun. 还有他俩，南宫30年，小子，这 Kemudian pemimpin aula itu bertanya kepada Kinan, apakah junior Kinan puas dengan hukuman yang mereka dapatkan. Kinan memberi hormat dan berterima kasih bahwa aku sangat puas dengan hukuman itu. Hanya saja aku sangat menyayangkan karena kejadian ini, kedua temanku telah kehilangan hak untuk memasuki Papilun Wuyuan karena tidak memasuki 5 besar. Alhasil pemimpin aula itu langsung memberikan kewenangan kepada Nona Cuyun dan Xiaoleng untuk datang ke aula harta karun untuk memilih salah satu harta karun berharga di sana sebagai kompensasi. Sebelum akhirnya, setelah semua masalahnya selesai, keempat pemimpin aula itu pun pergi dari sana. 小子，这个回见。 Kinan lalu meminta maaf kepada Nona Cuyun dan Xiaoleng karena diriku, kalian berdua juga ditargetkan oleh Penatua Dai
yang membuat kalian berdua tidak bisa masuk 5 besar. 这下 Namun Xiaoleng dan Nona Cuyun tidak keberatan sama sekali. Terlebih lagi mereka juga cukup senang karena bisa memilih harta karun di aula harta karun. Sementara semua murid yang ada di sana mulai mengagung-agungkan nama Qinan. 争取到这些了，没。 秦南、黄龙， Kemudian seorang penatua mengambil alih acara kompetisi dan lalu memberikan hadiah kepada 5 besar. Dia lalu mengumumkan bahwa juara 1 di kompetisi ini itu adalah Qinan, juara 2 Huanglong, juara 3 Moji San, juara 4 Su You, dan juara 5 Master Harimau. Penatua itu menjelaskan bahwa kalian berlima memiliki waktu 10 hari untuk bersiap-siap pergi ke Pavilion Wu Yuan. Dan 10 hari kemudian, Penatua Zhang akan membawa kalian berlima ke Pavilion Wu Yuan. 10天的时间，这10天大长老职位颁发了。是啊，居然能让4大秦南，以后若需要我帮忙， Di sini Qinan berterima kasih kepada Moji San dan Su You karena telah mengalah di babak perempat final sebelumnya. Lalu kemudian 5 Master Harimau pun juga meminta maaf kepada Qinan. Karena sebelumnya mereka telah menuruti perintah dari Tuan Muda kedua dan mencari masalah dengan Qinan. Setelah itu, nama Qinan pun menjadi sangat populer di antara para murid luar. Bagaimana tidak populer, bahkan 5 pemimpin aula pun datang untuk membela Qinan. 你们千万别跟我客气。不必客气。一席第一。秦南和我的小女友关系还 Scene kemudian berpindah, terlihat Nona Li Hom memberikan kabar semua yang terjadi di kompetisi sebelumnya kepada seorang pemuda. Namun masih belum diketahui siapa identitas pemuda ini. Akan tetapi sepertinya dia memiliki sedikit permusuhan terhadap Qinan. Dia mengatakan bahwa Qinan sangat berani sehingga memiliki hubungan dengan pacar kecilku. 小小的教训了。龙翅牙令，没记错，带了这么多丹药，还有一颗冲。 Saat ini Qinan sudah kembali ke rumahnya. Akan tetapi Qinan sedikit ragu untuk masuk ke rumahnya sendiri. Takutnya semua harta yang dia dapatkan sebelumnya akan diambil oleh sosok dalam ginseng itu lagi. Benar saja, ketika masuk, semua harta pil obat yang Qinan miliki pun langsung diserap oleh ginseng tersebut. Sehingga hal itu membuat Qinan menjadi sangat marah. Dan yang membuat Qinan lebih marah lagi adalah bahwa sosok dalam ginseng itu bahkan tidak menyisakan satu pun untuk Qinan. Akan tetapi di saat itu, tiba-tiba 等一下，公主的仆人竟然像个傻。 Ya, tiba-tiba ginseng itu memancarkan cahaya kuning yang sangat menyilaukan. Sebelum akhirnya ginseng itu pecah dan hancur, dan lalu menampakkan sosok wanita yang sangat cantik. Qinan hanya bisa terpelongo di depan wanita itu, sebelum akhirnya wanita itu pun memecah suasana dengan memarahi Qinan. Qinan bertanya, "Siapa kamu?" Wanita itu mengatakan bahwa, "Aku adalah tuanmu, dan aku adalah putri Miao Miao." 你的 master 妙妙公主，回来，你吞了我多少灵药？ Qinan kemudian sadar dari keterkejutannya. Sontak saja Qinan langsung memarahi putri Miao Miao dengan mengatakan bahwa, "Aku tidak peduli siapa kamu. Yang aku pedulikan adalah kamu telah menyerap semua pil obat yang aku miliki sejak aku membawamu ke sini. Sekarang, cepat kembalikan semua pil obat itu kepadaku." Namun putri Miao Miao menjawab bahwa, "Kamu adalah pelayanku, dan karena kamu pelayanku, maka semua yang kamu miliki itu juga adalah milikku." Kemudian putri Miao Miao menyentil sedikit kening Qinan, yang membuat Qinan merasa bahwa kekuatan putri Miao Miao ini sangat mengerikan. Putri Miao Miao ini kembali memarahi Qinan, yang mana dia mengatakan bahwa jika bukan karena darah Qinan yang telah membangkitkan dirinya dari dalam ginseng, maka aku mungkin sudah meninggalkanmu. Karena waktu itu akibat darah yang diteteskan Qinan kepada ginseng pertama kali, membuat putri Miao Miao pun sepenuhnya terikat dengan Qinan dan tidak bisa untuk meninggalkan 对你不 Qinan. 客气。 Qinan tidak menyangka bahwa karena darah yang dia teteskan waktu itu, putri Miao Miao ini akan terjerat dengannya selama seumur hidupnya. Alhasil Qinan yang tidak ingin ditindas oleh putri Miao Miao selama seumur hidupnya pun langsung saja mengeluarkan martial spirit dewa perang untuk menggertak putri Miao Miao.
Oke guys, spoilernya udah bersambung. Gimana, seru gak tuh? Lanjut gak nih? Tapi Mimin ingatkan bahwa ini adalah spoiler yang mana film aslinya belum rilis. Namun untuk jalan cerita, Mimin yakin 90% akan sama dengan filmnya yang nanti rilis. Namun mungkin ya beberapa adegan akan sedikit diubah sih guys, tapi gak ngaruh. Namun untuk kesesuaian episode, sepertinya akan sedikit melenceng karena jalan cerita versi filmnya cukup lambat dibanding spoilernya. Jadi kalau kalian ingin lanjut spoilernya, silahkan komen guys. Oke, mungkin itu aja. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.